Indonesia adalah sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten menjadi sorotan dunia. Gedung-gedung pencakar langit baru terus dibangun, infrastruktur modern seperti MRT menjadi kebanggaan, dan angka investasi asing terus dilaporkan naik. Namun, di tengah narasi kemajuan ini, ada sebuah realita kontradiktif yang dirasakan oleh jutaan warganya. Sebuah perasaan frustrasi saat membuka portal lowongan kerja. Sebuah keheningan setelah mengirim puluhan lamaran. Sebuah kegelisahan di wajah para sarjana yang baru saja merayakan kelulusannya. Faktor pertama adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Setiap tahun, sistem pendidikan kita menghasilkan jutaan lulusan baru. Menurut data BPS per Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai lebih dari 153 juta orang. Angka ini terus bertambah jutaan setiap tahunnya. Namun pertumbuhan lapangan kerja formal tidak mampu menyerap seluruh penambahan ini. Ironisnya, tingkat pengangguran tertinggi justru dialami oleh mereka yang secara formal dipersiapkan untuk dunia kerja. Tingkat pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK berada di angka 8,00% dan lulusan universitas di 6,23%. Keduanya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini bukan lagi soal kompetensi individu semata. Ini adalah masalah skala. Terlalu banyak pasokan tenaga kerja untuk permintaan yang terbatas. Faktor kedua adalah kesenjangan kualifikasi atau lebih dikenal sebagai skills mismatch. Ada ketidaksesuaian yang signifikan antara apa yang diajarkan di dunia pendidikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri modern. Program Link and Match yang dicanangkan seringkali belum berjalan efektif. Akibatnya, perusahaan kesulitan mencari kandidat siap pakai dan di sisi lain, jutaan lulusan merasa bekal ijazah mereka tidak cukup relevan. Faktor ketiga adalah realitas geografis Indonesia. Kesempatan kerja berkualitas tinggi tidak tersebar secara merata. Terjadi konsentrasi ekonomi yang masif di Pulau Jawa. Konsentrasi ini menciptakan dua realitas pasar kerja yang berbeda. Di satu sisi, persaingan di kota-kota besar menjadi hiperkompetitif. Di sisi lain, daerah-daerah di luar Jawa menghadapi kelangkaan industri dan lowongan kerja formal. Faktor terakhir adalah karakteristik dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri. Pertumbuhan yang terjadi seringkali lebih bersifat padat modal, bukan padat karya. Padat modal adalah istilah yang mengacu pada proses produksi atau industri yang membutuhkan investasi finansial yang sangat besar pada mesin, peralatan, dan teknologi canggih untuk dapat beroperasi dan menghasilkan barang atau jasa. Sederhananya, bisnis ini lebih banyak mengandalkan modal berupa aset dan teknologi daripada karya atau tenaga kerja manusia. Berbeda dengan padat karya yang sangat bergantung pada jumlah pekerja untuk menjalankan produksinya, industri padat modal meminimalkan peran tenaga kerja manusia dan menggantikannya dengan otomatisasi dan mesin. Jadi, kesulitan mencari kerja di Indonesia adalah hasil dari kombinasi 4 faktor struktural. 1. Jumlah pencari kerja yang jauh melampaui lowongan yang tersedia. 2. Kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri. 3. Konsentrasi kesempatan kerja yang tidak merata secara geografis. 4. Pertumbuhan ekonomi yang lebih condong padat modal, bukan padat karya. Memahami akar masalah ini bukan untuk mematahkan semangat, tetapi untuk membekali kita dengan realisme. Solusinya bersifat kolektif.
menuntut reformasi sistem pendidikan yang lebih relevan, mendorong kebijakan pemerataan ekonomi, dan pada level individu menumbuhkan kesadaran untuk terus belajar dan beradaptasi di luar sistem formal. Ini adalah tantangan nyata. Ini adalah realitas struktural yang harus dihadapi. Kalau ada buku atau topik yang ingin dibahas, komen aja di bawah. Sekian dan terima kasih.